Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sapa pagi kita kali ini melanjutkan episode perencanaan kematian. Praktek yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab ini harus menjadi ibrah bagi kita semuanya. Setelah beliau mengungkapkan mimpinya kemarin, seperti yang kami sampaikan pada Sapa Pagi, tentang mimpi yang menurut firasat Sayyidina Umar tidak lain adalah sebagai tanda kehadiran ajalku. Nah, maka itu beliau melakukan persiapan ketika masa sakitnya itu, setelah ditikam oleh orang Majusi yang pura-pura masuk Islam dengan pisau yang beracun. Lalu beliau melakukan persiapan supaya kendali kekuasaan bisa berjalan secara normal dan umat Islam menjadi tenang ketika sang khalifah yang adil ini satu saat dijemput ajalnya, kematiannya, dia telah melakukan persiapan yang matang. Apa kata Umar ibn Al-Khattab? Wa inna aqwaman ya'murunani an astakhlif. Sekelompok kaum, sahabat-sahabatku, minta mengusulkan aku untuk mengangkat seorang khalifah. Wa inna Allah lam yakun liyudayyi'a dinahu wala khilafatahu. Dan Allah tak akan menyia-nyiakan agamanya, tidak pula khalifahnya. Walalladzi ba'atha bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga tidak akan menyia-nyiakan yang dengannya dia telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in ajila bi amrun, jika ajal mendahului aku, ini kata Khalifah Umar, fal khilafatu syura baina haula'is sittah, maka hak kekhalifahan itu aku percayakan kepada 6 orang untuk diputuskan melalui mekanisme syura di antara 6 orang alladzina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. 6 orang yang saat Rasulullah wafat beliau meridhai ke-6 orang sahabat itu. Maka Umar ibn Al-Khattab melanjutkan doanya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, karuniakan aku mati syahid di jalanmu. Ya Allah, karuniakan aku mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam, dan wafatkan aku di negeri Rasulmu dikuburkan, yaitu di Madinah ini. Subhanallah. Itulah perencanaan yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Al-Khattab. Kita juga melihat bagaimana putri Nabi SAW yang tercinta, Fatimah Az-Zahra, mempersiapkan dirinya untuk menemui ajal. Sebagaimana dikisahkan oleh Asma binti Umais radhiyallahu anha, bahwasanya anna Fatimah ta'awsat an tughassilaha wa hiya wa Aliyun faghassalaha. Asma binti Umais meriwayatkan bahwasanya Fatimah putri Rasulullah berwasiat supaya Ali yang akan memandikannya, dan juga Asma binti Umais, mereka berdua yang diminta untuk memandikan jenazah Fatimah Az-Zahra. Masya Allah. Itulah diantara praktek yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lakukan yang terbaik untuk kita juga, bukan hanya merencanakan kehidupan, tetapi juga kita harus melakukan dan mempersiapkan diri dengan apa? Perencanaan-perencanaan
bagaimana kita nanti akan menghadapi kematian kita. Sebab kematian itu tidak bisa kita prediksi kapan waktunya. Kita tidak tahu kapan waktunya. Ya, ajal akan menjemput kita kapan, di mana. Ya, maka itu Al-Quran mengatakan, "Ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Kita tidak tahu apa yang besok kita bisa kerjakan, dan kita tidak tahu di bumi mana kita nanti akan wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang diamalkan oleh para salafus salihin kita. Ya. Ada lagi misalnya doa Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari ini diriwayatkan pada saat beliau mendapatkan fitnah yang terjadi di masa kehidupan beliau. Beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Tawaffani ilaik, Allahumma tawaffani ilaik. Ya Allah, wafatkan aku kepadamu. Ya. Ketika terjadi fitnah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata begini. Ya. Ketika berada di akhir masa kekhalifahannya, Ali bin Abi Thalib berdoa. Beliau berdoa bagaimana? Allahumma khudni ilaik. Ya Allah, ambillah aku ke hadiratmu. Qad sa'imtuhum wa sa'imuni. Aku sudah jemu kepada mereka dan mereka pun sudah bosan kepadaku. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Ya. Maka itu kita harus senantiasa mengingat-ingat, mempersiapkan kematian, karena kematian itu kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu rahasia. Maka kalau kita tidak tahu kapan itu terjadi, maka langkah yang cerdas, yang bijak adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa menghitung-hitung amal dirinya. Menghitung artinya muhasabah, introspeksi. Ya, dia menghukum dirinya sendiri. Dan dia bekerja untuk kehidupan setelah kematian itu terjadi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.